Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di ibadah dan perayaan Natal lokasi GEI Batu Nunggal. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan pada sore hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah dan perayaan Natal kita. Alangkah baiknya kalau kita boleh merename ya handphone atau gadget kita yang mungkin belum sesuai dengan nama kita. Dan setelah itu tulis di samping nama kita itu berapa orang yang ikut di Zoom kita, ya di gadget kita, di handphone atau laptop kita. Jadi nanti panitia bisa menghitung, misalnya Zoom-nya ada kurang lebih, Zoom-nya ada 200, tapi ternyata jumlah orang yang ikut bisa 600, gitu ya. Jadi ditulis jumlah orangnya juga. Dan Bapak Ibu, saya mengharapkan kita bisa mengikuti rangkaian ibadah dan perayaan Natal GEI Batu Nunggal ini dari awal sampai pada akhirnya ya. Sampai pada akhir, jangan leave, karena ada berkat-berkat yang sudah disiapkan kepada kita semua pada sore hari ini. Dan di akhir acara nanti ada foto bersama, ada pengumuman-pengumuman yang akan saya bagikan. Beberapa pengumumannya tentang kalender, buku renungan, dan souvenir yang telah gereja siapkan ya. Dan kita sebelum kita memasuki ibadah dan perayaan Natal lokasi, kita akan melihat satu klip mengenai kegiatan caroling Natal yang dilakukan oleh kita di Batu Nunggal kepada beberapa orang yang senior, yang cukup senior, dan beberapa jemaat yang sakit. Jadi kita membagikan sukacita Natal kepada jemaat-jemaat tersebut. Dipersilakan. Ya, itulah rangkaian caroling yang dilakukan oleh kita ke kita dari Gereja Batu Nunggal kepada jemaat-jemaat, segenap aktivis dan segenap simpatisan GEI Batu Nunggal ya. Saat ini kita akan memulai rangkaian ibadah dan perayaan Natal kita, dan untuk pembukaan akan dibuka atau dimulai dengan pujian dari paduan suara GEI Batu Nunggal yang berjudul Agungkan Yesus Raja Immanuel. Saudara, kita menghadap Tuhan dan kita meyakini rangkaian ibadah dan perayaan Natal di Batu Nunggal ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa hidup dan pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kepada kita semua di tempat ini, di rumah kita masing-masing, rahmat, kasih, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.
Mari Bapak Ibu sekalian, di sore hari ini bersama dengan keluarga Pak Lubis, kita bersama-sama dari rumah kita masing-masing dengan suara masih di mute, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Ding Dong Ding, Lonceng Berbunyi. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir, bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir, bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan sore hari ini Ibu Ruth Suciati akan membuka kita di dalam doa. Dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Kristus, Sang Raja Damai, Immanuel, yang telah menyatakan kasih dan karya-Mu yang begitu agung, khususnya di dalam kami memperingati hari kelahiran-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bersama-sama dengan keluarga besar GII Batu Nunggal 3 generasi kami boleh bersatu untuk merayakan akan kelahiran-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan sukacita ini Engkau boleh curahkan di dalam setiap keluarga, bahkan setiap pribadi kami. Sekalipun ya Tuhan, di dalam situasi yang tidak mudah ini, khususnya kami boleh merayakan Natal secara Zoom, tapi itu tidak mengurangi ya Tuhan akan kerinduan hati kami untuk bersama-sama bersorak dan menyatakan pujian syukur sukacita kami karena Tuhan yang telah lahir menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan pada sore hari ini setiap kami jemaat-Mu boleh mengalami sukacita dan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan memimpin setiap rangkaian acara dari awal hingga akhir. Dan Tuhan Engkau berikan kami hati yang sungguh datang untuk menyembah Engkau. Kami boleh bersama membuka hati lebar-lebar untuk kehadiran Tuhan di dalam hati kami, dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam ibadah dan perayaan Natal GII Batu Nunggal pada sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami tidak mau melewatkan kesempatan yang indah ini untuk kami boleh mengalami lawatan Tuhan, Sang Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami, melewati saat-saat yang tidak mudah ini. Kami boleh bersyukur di penghujung tahun 2020, sekalipun ada begitu banyak pergumulan yang kami alami, ada banyak air mata, ada banyak tantangan, kesulitan yang kami hadapi.
baik itu di tengah-tengah usaha pekerjaan bisnis kami, dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam segala rencana-rencana yang kami lakukan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh sekali lagi menyaksikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh tiba sampai di penghujung tahun 2020 ini. Dan biarlah sukacita Natal ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami boleh menyemangati hidup. Natal boleh menjadi semangat bagi hidup kami, untuk kami boleh melakukan akan perjalanan iman kami, untuk melangkah terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah acara Natal pada sore ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan Kau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan acara Natal kami pada sore ini. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ruth untuk doanya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Shirley. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama dengan paduan suara mendengar dan memuji Tuhan. Paduan suara akan memuji Tuhan dengan lagu Ding Dong Ding, Lonceng Berbunyi, versi paduan suara. Ding-dong, lonceng berbunyi, bergema di angkasa. Ding-dong, alat bernyanyi, mendengar suaranya. Gloria, Hosanna in excelsis. Ding-dong, lonceng berbunyi, langit penuh nyanyian. Ding-dong, balak bernyanyi, Yesus Kristus telah lahir. Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami rindu sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami supaya sungguh-sungguh hati kami boleh terbuka untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, dan supaya itu boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami, di dalam khususnya di dalam menjalani hidup-hidup hari-hari kehidupan kami yang tidak mudah. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami semua telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan akan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Oke, saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu juga boleh membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kecil, saya itu sempat penakut ya, saudara. Kalau tidur malam selalu minta ditemenin. Oh, saudara, saya takut sekali kalau bangun tengah malam dan harus pipis sendirian. Tetapi saya lega, selalu merasa lega ketika melihat papa saya masih belum tidur, saudara. Waktu itu papa saya memang suka melihat film sampai tengah malam. Nah, pas banget. Pas papa saya selesai nonton, pas saya kebelet pipis tengah malam. Jadi selesai pipis, saya minta ditemani tidur lagi sama papa ya. Karena jujur saya takut kalau harus tidur sendirian. Namun saudara, suatu malam ketika saya bangun, saya keluar kamar dan tidak menemukan papa di ruang tengah. Oh, saya takut sekali karena semua gelap. Saya cek di kamar sebelah, ternyata papa tidur. Saya coba bangunin papa. Papa, Cece mau pipis, Pak. Cece takut, temenin, Pak. Tapi saudara, papa saya tetap tidur. Waktu saya coba usaha lebih keras bangunin, saya goncang-goncang badan papa. Papa ini malah marah. Udah, Ceh, kamu udah besar. Mulai malam ini, kamu harus belajar ke kamar mandi sendiri. Belajar tidur sendiri. Harus berani, nggak boleh takut lagi. Oh saudara, buat saya yang saat itu berumur 8 tahun, itu adalah masalah besar, big problem. Saya masih ingat betul, saya pergi ke kamar mandi, terpaksa ya, karena udah kebelet. Pergi ke kamar mandi dengan cepat-cepat, lalu cepat-cepat balik lagi ke kamar, jantung berdebar dengan kencang. Aduh, kalau diingat-ingat ingin menangis rasanya, saking takutnya. Belum lagi saudara, setelah itu saya harus mencoba melanjutkan tidur sendiri tanpa ditemani papa. Itu yang horor buat saya ya. Berusaha pejamkan mata tapi tetap nggak bisa tidur. Saya ingat malam itu saudara, saya akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sangat takut. Ini horor. Jadi susah tidur, gimana nih Tuhan, help me. Dan somehow saudara, waktu itu saya dapat ide. Daripada mikir macam-macam dan supaya nggak takut, udah mendingan saya ingat-ingat cerita Alkitab aja. Nah, kok ya cerita Alkitab yang saya ingat itu waktu itu adalah cerita tentang para murid yang capek dan panik.
karena kapal mereka diombang-ambing angin sakal. Lalu Yesus datang menghampiri mereka, berjalan di atas air. Semua murid ketakutan. Dan kata pertama yang keluar dari mulut Yesus saat itu adalah, "Jangan takut, ini aku." Oh saudara, di dalam imajinasi saya waktu itu, saya membayangkan seperti ada di dalam perahu yang menakutkan itu. Dan mendengar Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Saudara, satu kalimat yang begitu meneduhkan, terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Iya ya, ngapain saya takut? Saya nggak sendirian. Ada Tuhan yang menemani. Sampai akhirnya saya berhasil, saudara, tidur nyenyak tanpa saya sadari ya. Nah, saudara, malam menakutkan itu, saudara, justru menjadi terobosan pertama yang mengubah seorang Shirley kecil yang sangat penakut menjadi seorang Shirley yang berani. Karena belajar percaya bahwa ada Tuhan Immanuel yang selalu hadir. Saudara, takut adalah bagian yang sangat relevan di dalam kehidupan kita manusia. Saya yakin kita semua pernah mengalami rasa takut yang menggelisahkan. Bahkan di tahun 2020 yang fenomenal ini, saudara. Bukankah ketakutan juga dihadapi oleh setiap kita? Takut imun tubuh kita lemah. Takut tertular virus corona yang kita tahu mematikan, mengancam nyawa. Takut karena bisnis makin sepi. Tidak tahu corona sampai kapan harus berakhir. Takut mungkin ada yang sakit, takut mendengar vonis dokter, takut menghadapi kenyataan bahwa harus menjalankan pengobatan demi pengobatan. Takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita sangat protektif. Takut akan masa depan, bahkan takut akan kematian. Ketakutan menghantui banyak orang. Sehingga tidak heran banyak yang mulai sulit tidur, bukan? Karena pikiran selalu gelisah. Saudara, kegelisahan yang sama juga menghampiri Yusuf, tunangan Maria. Yusuf takut dan bingung, seperti sedang berada di persimpangan jalan. Galau, harus memilih melakukan ini atau melakukan itu. Bagaimana tidak galau, saudara? Yusuf punya planning akan menikahi Maria, tunangannya. Namun di dalam sekejap saja, planning itu sepertinya hancur berantakan. Ketika dia tahu bahwa Maria tunangannya sedang mengandung. Saudara, sebagai tunangan yang mencintai Maria, tentu ada banyak pertanyaan di benak Yusuf. Alkitab, saudara, memang tidak mencatat, menggambarkan dengan detil, namun tidak ada salahnya jika kita mencoba berada di posisi Yusuf saat itu. Bisa jadi ada kekecewaan dan kebingungan, bukan? Apa yang terjadi ini? Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Anak siapa yang dikandung Maria? Saudara, seandainya pun Maria memberitahu Yusuf bahwa, ini seandainya ya, Alkitab sekali lagi tidak mencatat, tapi seandainya Maria itu juga kasih tahu ke Yusuf bahwa anak yang dikandung ini berasal dari Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah semudah itu bagi seorang pria yang pemikirannya logis untuk mempercayainya? Ingat saudara, dalam benak Yusuf saat itu tidak ada seorang pun yang bisa mengandung tanpa dibuahi oleh benih laki-laki. Jadi wajar bukan kalau Yusuf berpikir bahwa ada laki-laki lain yang menghamili Maria. Saya bisa bayangkan betapa kacaunya hati Yusuf saat itu. Tidak heran saudara jika semalaman Yusuf nampaknya berpikir keras dan mencoba mencari solusi. Apa yang harus dia perbuat setelah ini? Maria tunangannya hamil dan Yusuf tahu bukan dia pelakunya. Oh saudara, jika kita membaca Matius 1 ayat 19 tadi, kita tahu di dalam kebingungannya, akhirnya Yusuf mencoba mengambil satu keputusan akhir, yaitu dia hendak menceraikan
Maria dengan diam-diam. Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Kita bisa meyakini saudara bahwa Yusuf punya maksud yang baik. Kenapa? Karena Alkitab sendiri yang menolong kita, menuntun kita supaya kita tidak salah memahami maksud Yusuf menceraikan Maria diam-diam. Alkitab memberikan catatan bahwa Yusuf adalah seorang pria yang tulus hatinya. Yusuf tidak mau memperkarakan kehamilan Maria sehingga membahayakan wanita yang dicintainya. Saudara, di tengah kebingungan, kegelisahan, dan dilema yang ada, akhirnya Yusuf mencoba membuat keputusan yang tentu tidak ideal. Dan tentu Yusuf juga tetap ada satu ketakutan di dalam hati Yusuf. Benarkah yang dia putuskan? Namun saudara, setidaknya itulah keputusan yang tampaknya terbaik menurut pemikiran Yusuf saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan kisah seorang Yusuf yang sedang takut dan bingung ini, saya bersyukur karena saya menemukan ada kebenaran yang indah tentang Allah Immanuel. Dalam situasi yang membingungkan, justru Yusuf mengalami terobosan dalam hidupnya tentang Allah Immanuel yang menuntun, yang memampukan Yusuf untuk berani melangkah, mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Jadi saudara, artinya, di saat engkau takut dan bimbang, percayalah, seringkali justru saat itulah momentum terbaik dalam hidupmu untuk mengalami kehadiran Allah Immanuel secara nyata. Sehingga engkau tidak terus-menerus dikuasai ketakutan, tetapi engkau mendapat kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saudara, kita memang tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Semua bisa berubah dalam hitungan jam. Banyak orang yang tidak siap menerima kejutan hidup di luar rencana. Tidak siap menerima, apalagi menghadapi. Kita semua inginnya terhindar kalau bisa dari masalah. Namun saudara, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, setiap kita, saudara, nggak ada yang terkecuali, pasti akan menghadapi yang namanya fluktuasi kehidupan yang tidak bisa kita prediksi. Namun saudara, sebagai orang percaya, kita harus meyakini kita punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Amin. Dia Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Dia Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian sedetik pun. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini setidaknya kita bisa belajar untuk memiliki respon yang benar ketika kita menghadapi masalah. Sekompleks apapun masalah itu, belajarlah untuk tetap tenang. Karena ada Allah Immanuel yang hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Dengan kata lain, kita salah bukan dengan kepanikan, ketakutan, tetapi belajarlah menghadapinya dengan ketenangan. Kenapa ini penting, saudara? Karena ketakutan yang berlebihan hanya akan membuat energi kita selalu habis. Sehingga kita malah selalu kehilangan kekuatan untuk menghadapi suatu masalah. Itu sebabnya saudara, dalam Alkitab, kalau kita menelusuri Alkitab, kita akan menemukan banyak sekali perintah untuk jangan takut. Termasuk dalam perikop tentang Yusuf ini. Saudara, di saat yang tepat Allah memberikan pesan jangan takut kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan bahkan memberikan penjelasan tentang Allah yang hadir di dalam kandungan Maria. Yusuf tidak perlu takut untuk menikahi Maria. Karena Tuhan punya rencana yang indah yang melampaui pemikiran Yusuf saat itu. Di balik kehamilan Maria yang ajaib itu.
Oh saudara, apa yang tadinya dipandang Yusuf sebagai satu pergumulan yang begitu menekan, tetapi saudara, di dalam rencana Allah yang indah, semua itu justru merupakan awal saudara, dari pengharapan akan munculnya juru selamat dunia yang sebenarnya sudah dinanti-nantikan sejak lama, sejak beratus-ratus tahun lamanya oleh bangsa Yahudi. Itu berarti saudara, Yusuf seorang tukang dilibatkan dalam misi Allah yang luar biasa bagi dunia. Seorang yang biasa dilibatkan Allah dalam misi yang luar biasa. Saudara, mimpi apa Yusuf sehingga dia dipilih mendapat hak istimewa itu? Yusuf bukan hanya menemukan jawaban dari segala pergumulannya saat itu, tapi Yusuf mengalami satu terobosan hidup yang mengubah masa depannya. Saudara, kecemasan Yusuf diubah jadi harapan. Sekalipun pada awalnya semua kelihatannya berjalan buruk di mata Yusuf, namun di dalam intervensi Tuhan, justru ada pengharapan yang menenangkan. Justru ada pengharapan yang membawa sukacita. Saudara, pandangan kita manusia terbatas, saudara. Hanya bisa melihat masa lalu, hanya bisa melihat hari ini, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan bisa melihat melampaui waktu, baik itu masa lalumu, masa sekarang, dan masa depanmu. Itu sebabnya di dalam kegagalan kita mungkin di masa lalu, yang kita tidak ingin juga ingat-ingat. Di dalam kegelisahan kita menghadapi masalah yang sulit hari ini. Dan di dalam ketakutan kita menghadapi masa depan. Mari saudara kita datang kepada Yesus. Kepada Sang Immanuel itu. Pemilik tunggal kehidupan kita. Oh saudara, setiap kita butuh Tuhan Yesus. Asal ada Yesus, Tuhan yang berjalan menyertai kita. Sekalipun kita berada di lembah kekelaman, sekalipun kita harus sakit menanggung berbagai macam masalah, masihkah kita perlu takut, saudara? Maukah kita mengizinkan Tuhan sendiri yang membuat perbedaan dalam hidup kita? Sama Tuhan telah membuat perbedaan dalam hidup Yusuf dan juga dalam hidup orang-orang yang ada dalam video yang akan saya putar sebentar lagi. Mari kita menyaksikannya. Seorang yang kecanduan selama 10 tahun bertemu Yesus yang disucikan, membantu orang lain yang kecanduan. Saudara, setiap kita perlu bertemu dengan Yesus, Sang Immanuel itu. Seorang yang hidupnya hancur karena dilecehkan. Ketika bertemu Yesus, hidupnya dipulihkan. Pasangan yang mengalami kehancuran ekonomi, bertemu Yesus, belajar mencukupkan diri, hutangnya lunas. Seorang ditolak, dikucilkan, bertemu Yesus, dicintai dan diterima. Seorang yang sangat putus asa, bertemu Yesus, hidupnya penuh pengharapan. Pasangan yang pernikahannya diambang bentuk kehancuran, bertemu Yesus, cinta mereka diperbaharui. Seorang yang hidup dalam penyesalan masa lalu, bertemu Yesus, hidupnya bermakna. Seorang papa yang butuh keajaiban untuk anaknya, bertemu Yesus, percaya pada penyertaannya.
Seorang yang depresi kosong terhilang, bertemu Yesus, hidupnya dipulihkan. Bersalah diampuni, hancur dibangun, putus asa, penuh harapan, disakiti dipulihkan, takut diberi damai, ditolak diterima. Terjerat dosa dibebaskan. Apapun masalah hidupmu, jangan takut, datanglah kepada Yesus, Sang Immanuel, yang sanggup membuat terobosan hidup yang ajaib. Saudara, jangan pernah mencoba lari dari Tuhan. Dia Tuhan yang tetap ada. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Tuhan yang mencintaimu. Apapun pekerjaanmu, apapun keadaan ekonomimu sekarang, seburuk apapun bahkan kondisi pernikahan dan keluargamu, God still love you. Tuhan tetap mencintaimu. Jangan akan masa lalumu yang mungkin buruk dan gak mungkin bisa diubah lagi. Tapi percayalah, ada Tuhan yang hadir di dalam hidupmu, siap membuat perubahan, siap membuat terobosan baru dalam hidupmu. Dan Dia Allah yang punya misi yang baru untuk hidupmu. Tuhan ada di dalam setiap hal yang engkau lewati, dalam setiap air matamu, dalam setiap lukamu, dalam setiap kegagalan dan kecewamu. Tidak ada yang terlalu dalam yang tidak bisa Tuhan jangkau. Tidak ada yang terlalu parah yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tuhan ada di situ bersamamu karena Dia Immanuel. Siapapun kita, saudara, seburuk apapun kondisi kita, maukah kita membuka hati selebar-lebarnya untuk menerima hadiah terbaik sepanjang masa, yaitu kehadiran Tuhan, Sang Immanuel. Percayalah saudara, hidup disertai Tuhan itu sungguh indah. Saya telah mengalaminya. Yang telah mengalaminya juga pasti setuju dengan saya. Disertai Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Tidak. Kita diberi tuntunan, bahkan diberi kekuatan untuk melangkah menghadapi semuanya. Itulah yang Yusuf alami, saudara. Begitu bangun dari tidurnya, Alkitab mencatat Yusuf langsung berbuat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara, kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang mengubahkan, kalau bukan Tuhan yang menyertai Yusuf, tidak mungkin Yusuf bisa berubah sedrastis itu. Dari yang tadinya begitu bimbang dan takut, menjadi begitu yakin. Saudara, kita ini manusia lemah. Kita benar-benar butuh kekuatan kuasa Tuhan yang menopang hidup kita setiap saat. Jangan pernah sombong, merasa kita bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Milikilah Yesus Sang Immanuel itu. Maka percayalah hidupmu akan berbeda. Masalah sesulit apapun pasti bisa kita hadapi asal kita punya Yesus. Asal Yesus beserta kita. Itu sebabnya saudara jangan pernah kehilangan pengharapan. Sekalipun sulit, tetaplah belajar melangkah dengan iman. Karena Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang Immanuel menyertai kita. Setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara, saya akan mengakhiri renungan sore ini dengan menunjukkan sebuah klip video singkat tentang Allah yang Immanuel, yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya video ini boleh memberkati.
Sorry. Bentar ya. Oke. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, word that came to life for us, a song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Amin. Saudara, mungkin di awal tahun ketika kejutan corona datang, hidup kita sempat tergoncang. Namun lihatlah saudara, kita sampai di akhir tahun ini. Bukankah kita masih bisa bertahan hidup? Bukankah kita masih bisa kuat sampai hari ini? Bukankah itu semua adalah bukti nyata
tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua tidak ada yang mampu, tapi Tuhan yang memampukan kita melewati semuanya. Mari saudara, pada momen Natal di tahun yang istimewa ini, yang mungkin tidak akan kita ulangi lagi di tahun berikutnya, mari saja kita menyanyikan lagu pujian syukur kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, dan kita boleh taruh tangan kita di dada kita. Kita boleh katakan terima kasih kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus,
teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah melihat, kami telah mengalami sendiri bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang saat ini mungkin belum betul-betul mengalami penyertaan-Mu secara nyata, Tuhan, kami berdoa, bersahati, kami mohon kemurahan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata. Boleh sungguh-sungguh melihat karya Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Ubahlah apa yang perlu Engkau ubah Tuhan. Tuntun langkah hidup kami. Kalau kami salah langkah, kalau kami salah jalan, Tuhan biarlah Engkau yang membelokkan arah jalan kami. Dan kami mau belajar untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Dengan iman ini kami akan menjalani hari-hari kami di depan yang kami tidak tahu, yang kami tidak jelas. Tapi kami percaya kami tidak sendirian. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak ada lagi yang perlu kami takutkan dan khawatirkan. Karena ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua boleh alami semua ini. Mengalami Immanuel. Kami mau materaikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati setiap kami yang sudah mendengar sore hari ini. Dan Engkau sendiri Tuhan yang boleh menghidupkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Shirley yang telah menyampaikan dan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah ibadah dan perayaan Natal lokasi GEI Batu Nunggal, pada sore hari ini ada satu momen khusus, yaitu atestasi masuk 2 orang, yaitu atas nama Ibu Lina dan Ibu Yani ke GEI Hoimtong. Penerimaan atestasi masuk ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Agus Gunawan selaku Ketua Umum dari GEI Hoimtong. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Agus Gunawan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat Natal, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur ya hari ini bisa merayakan Natal bersama dengan semua rekan-rekan di GEI Batu Nunggal. Salam untuk semua hamba Tuhan, para penatua diaken, pengurus, dan juga tim kerja, dan semua teman-teman rekan-rekan jemaat di Batu Nunggal. Merry Christmas. Tuhan berkati. Juga terima kasih penginjil Shirley tadi sudah membawakan firman Tuhan untuk mengatasi rasa takut kita ya. Diberikan jaminan-jaminan oleh Tuhan bagi kita. Nah, hari ini berdasarkan apa yang kita akan sampaikan di sini, kita bersyukur oleh karena di tengah-tengah kita ada 2 rekan kita, 2 saudara kita yang bergabung dengan kita menjadi anggota dari gereja GEI Hoimtong, khususnya gereja GEI Hoimtong berjemaat di Batu Nunggal, yaitu atas diri Ibu Lina dan Ibu Yani.
Nah, saudara sekalian, berdasarkan tata tertib dari gereja kita, GEI Ho Kim Tong, hari ini kita akan melaksanakan penerimaan keanggotaan atas diri 2 orang saudari, 2 orang ibu yang kita kasihi, yang akan masuk di dalam keanggotaan GEI Ho Kim Tong berdasarkan atestasi. Nah, biasanya penerimaan seperti ini kita adakan tentu di dalam sebuah ibadah on-site, ya. Tetapi karena keadaan kita hari ini tidak memungkinkan, kita lakukan lewat Zoom, ya, dalam acara yang khusus di Natalan Batu Nunggal ini. Tapi itu tidak berarti jadi tidak kurang hikmat, ya, tapi tetap hikmatnya sama. Saudara sekalian, Majelis Gereja telah menerima mempertimbangkan surat atestasi dari gereja-gereja yang menyerahkan keanggotaannya kepada gereja kita. Jadi bukan hanya di Batu Nunggal, tapi di berbagai gereja di lokasi Gereja Kim Tong. Maka pada hari ini setelah lewat semua proses persyaratan yang berlaku, dengan sukacita kami majelis menerima sebagai anggota Jemaat GEI Ho Kim Tong atas diri Ibu Lina dan juga atas diri Ibu Yani. Nah, kami sudah memeriksa semuanya dan juga sudah menandatangan sertifikat piagam atestasinya yang nanti tentu akan diberikan kepada Ibu Lina dan Ibu Yani. Jadi atas nama segenap majelis GEI Ho Kim Tong, kami menerima dan menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu Lina, Ibu Yani ke dalam jajaran Jemaat GEI Ho Kim Tong. Kiranya Ibu bersama dengan Ibu Lina dan Ibu Yani bisa betul-betul hidup di dalam Tuhan dan dalam anugerah Tuhan. Nah, mari kita mohon akan Tuhan memberkati supaya Ibu Lina dan Ibu Yani betul-betul menjadi anggota gereja GEI Ho Kim Tong yang aktif, yang melayani, yang dipakai Tuhan, berjemaat dan juga betul-betul bersatu, berpadu dengan semua jajaran rekan-rekan di GEI Batu Nunggal memperkembangkan akan pekerjaan Tuhan di sana. Nah, saya ingin undang kita bersemua untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan atas kedua ibu yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur di petang hari, sore hari ini, di dalam rangkaian ibadah Natal dari GEI Ho Kim Tong Batu Nunggal, kami ingin bersukacita menerima atestasi atas diri Ibu Yani dan juga Ibu Lina. Kami mohon berkat Tuhan atas mereka Tuhan, supaya mereka diteguhkan sebagai anggota jemaat, anggota GEI Ho Kim Tong yang penuh, dan mengalami akan pertolongan, berkat, dan cinta kasih-Mu senantiasa. Supaya mereka betul-betul bisa berpadu dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan pribadi, kesehatan, iman, percaya, bahkan segala aktivitas dan masa depan mereka, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah Tuhan yang akan menilik terus kehidupan mereka dalam hidup baik pribadi maupun keluarga. Selalu mengalami akan pertolongan berkat Tuhan. Selalu mengalami akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga hidup mereka bisa menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan membuat kehidupan mereka tidak sia-sia Tuhan. Sebaliknya, menjadi kehidupan yang penuh dengan buah, penuh dengan berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan tahu segala pergumulan mereka, khususnya dalam konteks hari ini, di mana ada pandemi COVID yang masih berlangsung, tapi Tuhan ini tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka juga menjadi takut, tetapi karena mereka juga mengerti ada Tuhan bersama, dan kami berdoa Tuhan yang pimpin dan berkati. Kami bersyukur, sekali lagi Tuhan akan berkati, baik Ibu Lina maupun juga Ibu Yani. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa dari Tuhan sendiri. Berkati juga setiap kami Tuhan, baik hamba Tuhan, para penatua diaken, para pengurus dari GEI Ho Kim Tong Batu Nunggal. Tuhan juga berkati kami dengan kekuatan rahmat-Mu, dengan kesehatan, dengan pertolongan berkat Tuhan, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Lindungi dan jagai, Tuhan juga tolong di tengah segala kesulitan, baik hidup pribadi, tapi juga usaha pekerjaan, pelayanan, Tuhan tolong dan berkati selalu. Terima kasih, kami mohon ini semua. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, kami mohon dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama menyambut akan Ibu Lina dan Ibu Yani sebagai anggota GEI Ho Kim Tong lewat atestasi kita hari ini. Mari kita tepuk tangan sekalipun kita tidak kedengaran, ya. Mari kita tepuk tangan, kita menyambut Ibu Lina dan Ibu Yani. Tuhan berkati. Apakah mau sampaikan 1-2 kata dari Ibu Lina, Ibu Yani? Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agus telah memberkati saya dan menerima saya sebagai anggota GEI Ho Kim Tong Batu Nunggal. Terima kasih Pak. Puji Tuhan.
Terima kasih. Dari Ibu Yani? Ya Pak, terima kasih. Puji Tuhan ya. Kami bersama menerima kehadiran Ibu berdua dan juga tentu keluarga juga. Dan ada di sini ada gembala sidang, gembala lokasi dan rekan-rekan hamba Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Rudi. Silakan Terima sampaikan. kasih Pak Gus Gunawan. Thank you sekali lagi untuk Pak Gus Gunawan yang berkenan hadir di Natal lokasi kita ya dan memimpin atestasi masuk Ibu Lina dan Ibu Yani ke G Hopington secara khusus di lokasi Batu Nunggal. Thank you sekali lagi Pak Agus dan selamat untuk Ibu Lina dan Ibu Yani. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke acara-acara selanjutnya di dalam perayaan Natal lokasi kita. Mohon jangan leave Bapak Ibu dan minta tolong untuk handphone atau gadget kita di rename sesuai dengan nama kita dan diberi jumlah orang, berapa orang yang ikut bersama dengan kita. Dan Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengar pujian yang unik dari satu orang yang bisa mempunyai 4 suara, yang bisa menyanyi 4 suara. Kita akan mendengar pujiannya terlebih dahulu, bait 1 dan ref, dan setelah itu kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini, bait 2 dan 3-nya. Pujian yang berjudul Kita Surga Bergema. Diampuni sekalian bangsa bangkitlah bersama memujilah Yesus Kristus Sang Raja telah lahir di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi mulia bagi Sang Raja. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Sekalian bangsa bangkitlah, bersama memujilah Yesus Kristus Sang Raja telah lahir di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Sekalian bangsa bangkitlah, bersama memujilah Yesus Kristus Sang Raja telah lahir di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi mulia bagi Sang Raja. Mulia bagi Sang Raja. Kita bersyukur Kristus hadir, turun, lahir di dalam dunia, lahir dan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita saat ini akan mendengarkan persembahan dari anak-anak GEI Batu Nunggal, Sweetie Kids GEI Batu Nunggal, yang akan menampilkan pujian dan gerakan. Tetapi sebelumnya mereka akan mencurahkan isi hati mereka di tengah pandemi yang mereka alami saat ini, yang anak-anak alami. Wah, halo semuanya. Wah, sudah lama nih kita nggak berjumpa. Nggak terasa ya, sebentar lagi tahun 2020 akan kita lewati. Wah, sudah di penghujung tahun aja nih kita. Nggak ada yang menyangka juga kalau tahun 2020 harus kita lewati dengan cara yang di luar pikiran dan keinginan kita. Menurut kalian, apa sih yang paling nggak enak selama pandemi di tahun 2020 ini? Menurut aku, hal yang paling nggak enak selama pandemi ini adalah
di sekolah nggak harus pakai masker dan yang bisa jalan-jalan ke mall. Apa sih yang paling kalian kangenin selama kalian harus di rumah terus? Hal yang paling saya kangenin tuh pengen sekolah minggu lagi ke gereja, pengen bermain bola sama teman, dan pengen pergi ke mall. Aku paling kangen saat beribadah, bersekolah, bertemu dengan keluarga, sahabat, guru-guru secara langsung. Coba kalian ceritakan dengan jujur, sebenarnya kalian ngerasain gak sih kalau Tuhan itu ada dan hadir bersama dengan kita semua selama pandemi ini? Cerita dong, apakah kalian merasakan kebaikan Tuhan lewat semua yang terjadi ini? Apakah kalian belajar sesuatu yang penting di tahun 2020? Iya, saya merasakan Tuhan ada karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara keluarga saya di rumah. Iya, saya belajar dan mengerti bahwa apapun bisa terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan. Tetapi kita harus tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Semoga corona cepat selesai. Ya dong, salah satunya saya bisa selalu bersama keluarga dan banyak waktu untuk membaca Alkitab. Kalau seandainya kalian diberi satu kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu dan dikabulkan, kira-kira kalian bakal minta apa di akhir tahun 2020 ini? Berdoa supaya COVID bisa hilang. Yang terakhir, apa pesan kalian untuk orang-orang yang kalian sayang di Natal tahun 2020 ini? Kita tetap harus bersukacita walaupun kita merayakan Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Supaya Natal berikutnya bisa bertemu lagi. Merry Christmas. Sebagai seorang guru sekolah minggu, ada satu lagu yang saya suka. Lagu itu berjudul Kudaki-daki. Lagu ini menceritakan tentang ketika kita mendaki gunung yang tinggi, Dia ada di sana. Ketika kita turun menyelam ke dalam samudra, Dia ada di sana. Ketika kita mendayung perahu di sungai, ketika kita menyeberangi padang rumput yang luas, bahkan ketika kita terbang tinggi ke luar angkasa, Dia ada di sana. Dia ada di kiri kita, Dia ada di kanan kita, Dia ada di atas, Dia ada di bawah. Dia ada di sukaku, di duka pun Dia ada. Karena Dia adalah Yesusku. Dan di saat pandemi seperti ini, justru di saat-saat seperti ini, kita paling merasakan kehadiran Tuhan dan bagaimana Tuhan menjaga kita, memelihara kita. Yuk, kita belajar untuk bersyukur dan bersyukur selalu. Karena Allah yang kita punya adalah Allah yang beserta dengan kita. Immanuel. God's love is strong and true, but you know you gotta receive it. And Jesus died for you, but you know you gotta believe it. Don't you wanna be free? Yeah, yeah. Don't you wanna be forgiven? Yeah, yeah.
Oke, selamat sore Bapak Ibu, anak-anak. Terima kasih ya, tadi sudah menyaksikan penampilan dari anak-anak ya. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendukung anak-anaknya ya, terlibat dalam kegiatan Natal kali ini. Juga terima kasih untuk anak-anak yang selalu semangat ya. Kalau kita ada acara apa, selalu semangat karena semua dukungan dari orang tua. Terima kasih. Dan nanti ini kita akan menyaksikan video klip karya Natal anak-anak ya. Dan nanti akan diumumkan 3 orang pemenangnya. Tapi semua peserta anak-anak ini yang sudah mengirimkan hasil karyanya sudah mendapat goodie bag ya, yang disatukan dengan goodie bag Natal yang kemarin Loso-Loso sudah bagikan secara drive-thru. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, Rosa mengumumkan ya 3 orang pemenang. Semestinya semuanya itu bagus-bagus ya. Terpaksa harus cuma 3 yang diambil ya. Yang pertama adalah Cambridge, yang kedua adalah Jevon, dan yang ketiga adalah Caitlin. Ya, selamat ya, akan mendapat voucher belanja. Nanti Loso Meme yang akan menghubungi. Thank you. Selamat ya. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Hi, my name is Catherine. This is my Christmas tree. Cute? Yes! And bring Christmas tree. And cactus Christmas tree. Merry Christmas. Bye, God bless you. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi sudah ditampilkan untuk betapa serunya Natal di Sweety Kids gitu ya, di adik-adik Sweety Kids kita. Dan ternyata di tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah. Pandemik yang menimpa dunia, keceriaan yang redup, dan bahkan senyuman banyak yang lenyap. Di manakah sukacita, di manakah Natal? Akankah Natal akan berubah di tahun ini? Akankah kebahagiaan sirna di tahun ini? Sebuah persembahan pujian dari remaja Lev Batu Nunggal. Where are you Christmas? Where is the joy? Where
Mari kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari adik-adik remaja kita. Wow, luar biasa ya. Adik-adik remaja kita dalam memuji Tuhan. Begitu juga adik-adik di sekolah minggu kita, Sweety Kids kita. Saya begitu bersyukur boleh ada di Batu Nunggal dan melihat anak-anak Sweety Kids dan remaja Batu Nunggal yang begitu kreatif. Dan mereka bersama-sama mempersembahkan segala karunia-Nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, patut dimengerti, tadi adik-adik kita yang remaja itu rekaman, itu di rumah seorang dokter ya, di Batu Nunggal, di Kompleks Batu Nunggal, dengan segala protokol kesehatan ya. Jadi jangan khawatir ya, sekalipun gambarnya berdekat-dekatan atau bersebelahan, tetapi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya itu direkam satu persatu ya, secara bergiliran. Jadi semua protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Apalagi ada 2 dokter di rumah tersebut ya, pasti selalu dilihat, dipantau untuk pelaksanaan protokolnya. Dan kita bersyukur sekali lagi untuk hal tersebut. Ciayu terus untuk Sweety Kids Batu Nunggal dan ciayu terus untuk remaja Live Batu Nunggal. Bapak Ibu, saat ini kita akan melanjutkan sesi kita. Kita bersama-sama akan bersukacita dan dikejutkan dengan penampilan 3 generasi GI Batu Nunggal dari Jemaat Pengurus GI Batu Nunggal secara bersama-sama dalam TikTok GI Batu Nunggal. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime.
chiming, jingle bell time. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells are chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is the swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas semuanya. Kita ternyata Batu Nunggal bisa TikTokan juga ya. Nggak kalah dengan yang lain. Jadi dari semua generasi diawali oleh Penatua Homesiulan ya. Kemudian bersambung ke Ibu Sri, ke Pak Lubis, ke anak-anak, ke remaja, terus ke pemuda dewasa, bahkan semua komunitas, wanita, pria, Pak Sutri, itu bisa TikTokan bersama ya. Thank you untuk semuanya ya. Bersemangat terus GEI Batu Nunggal. Dan Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki ke sesi berikutnya. Kita akan melakukan candlelight, Bapak Ibu, dan bersama-sama akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Bisa dipersiapkan lilin yang ada di rumah kita, entah lilin yang berupa lilin seperti saya, ataupun lilin yang ada baterai, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan lilin, nggak apa-apa ya. Jangan sampai mengurangi sukacita dan damai Natal untuk sore hari ini. Tetapi sebelum kita melakukan candlelight, mari kita bersama-sama menikmati pujian dan bersama-sama memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh paduan suara GEI Batu Nunggal dengan judul Tenanglah karena Allah yang kudus hadir di sini. Kita akan masuk ke momen candlelight. Saya akan menyalakan lilin yang telah saya persiapkan. Silakan Bapak Ibu juga menyalakan lilin yang ada di rumah kita masing-masing pada sore hari ini. Bapak Ibu, dunia sebelumnya adalah dunia yang gelap. Dunia yang berjalan di dalam kegelapan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang memberontak kepada Allah. Tetapi ketika kita masih berkelimang dalam dosa, Kristus hadir di dalam dunia. Dia membawa terang kepada kita. Terang yang melambangkan ada pengharapan bagi dunia yang berjalan dalam gelap dan kehancuran. Terang itu membawa iman kepada kita. Terang itu membawa damai. Terang itu membawa sukacita. Terang itu membawa kasih. Biar nyala lilin yang kecil ini boleh menerangi kehidupan setiap kita.
boleh menerangi hati kita. Dan kita boleh memancarkan terang kemuliaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka mengenal Kristus sama seperti kita mengenal Kristus. Dan pada sore hari ini, di tengah lilin yang menyala, kita bersama-sama akan menyanyikan Malam Kudus. Biarlah terang Kristus terus ada dan menyala di dalam hati dan hidup kita. Dan kita boleh memancarkan terang Kristus dan memberkati dunia yang berada dalam gelap dan kehancuran. Pancarkan terus iman, pengharapan, kasih, damai, dan sukacita. Selamat Natal tahun 2020. Ya, lilin setiap kita boleh ditiup atau dimatikan kembali, Bapak Ibu. Thank you. Dan saat ini ada beberapa perwakilan dari jemaat, dari pengurus GEI Batu Nunggal yang akan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year kepada kita semua ya. Yang pertama dimulai dari Pak Hadiawan selaku PIC atau Ketua Panitia Natal Batu Nunggal 2020 ini. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Hadiawan. Terima kasih, Pak Rudi. Saya selaku panitia dari Kepanitiaan Natal tahun 2020 mengucapkan terima kasih atas jerih lelah rekan-rekan semua yang telah berusaha menampilkan yang terbaik untuk ditayangkan di momen Natal di tahun 2020 ini. Saya mewakili dari Panitia Natal ingin mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Pak Hadiawan. Selanjutnya dari Penatua Yudi Irawan selaku Wakil Ketua Lokasi GEI Batu Nunggal. Ya, kita mesti bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan selama tahun 2020 ini, mulai dari awal tahun, Januari, dan dimulainya pandemi, sekitar bulan 3 sampai sekarang, Tuhan masih berbelas kasih kepada kita semua, memberikan kesehatan kita semua, sampai dengan saat ini, kita semua bisa bersama-sama berkumpul, walaupun melalui Zoom, tapi kita bisa merasakan bahwa kasih Natal, yang mana Tuhan sudah lahir bagi kita, sudah menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan senantiasa mengasihi kita, beserta kita sampai dengan
di penghujung tahun ini, dan kita semua harus bersyukur untuk kesetiaan Tuhan kepada kita semua, dan secara khusus juga dalam momen perayaan Natal ini saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berjerih lelah, khususnya panitia yang sudah mempersiapkan acara perayaan Natal pada sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Agus Gunawan yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan, untuk semua pengurus majelis hamba Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kita semua. Sampai dan sekarang, selamat Natal untuk kita semua. Merry Christmas. Thank you, Pak Yudi. Selanjutnya ada dari yang pegang wilayah Batu Nunggal ya, sebagai kepala wilayah Batu Nunggal, yaitu kita sambut Penatua Suing. Ibu Suing, suaranya masih mute. Bisa diklik kiri bawah, Ibu Suing. Oh. Oke, sudah on. Silakan, Ibu Suing. Saudara-saudara semua, tahun 2020 sudah mau selesai. Kita sudah lama nggak ketemu. Banyak yang rindu untuk kebaktian lagi seperti biasa. Berdoa untuk IMB Gereja bulan ini diharapkan selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berharap sama Tuhan. Tahun depan, kalau memungkinkan, gereja akan dibangun, dan tahun berikutnya diharapkan kita bisa berkumpul kembali, diharapkan kita bisa kebaktian Natal seperti biasa. Tetap semangat, tetap punya pengharapan. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang kesepian, yang muncul-muncul aja di WA grup gereja. Semua juga pasti kangen, pengen ketemu lagi. Selamat Natal buat semuanya. Selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Ibu Suing, untuk ucapan selamat Natalnya. Oke, selanjutnya disambung oleh Diaken Meme. Persilakan Ibu Meme. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Hari Natal. Kiranya kasih damai Natal, sukacita ada di setiap hati kita. Kelahiran Tuhan Yesus akan memberi pengharapan kita walaupun di tengah pandemi. Tetap semangat, Tuhan berkati. Thank you Ibu Meme. Dan sekarang ini saya minta secara khusus kepada satu orang pengurus di Batu Nunggal ya, yang akan menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Dia orang Batu Nunggal, tetapi saat ini dia nun jauh di sana ya. Nun jauh di sana. Mari kita panggil dan kita tunggu sambutannya dari Pak Dede. Halo semuanya rekan-rekan. Thank you Pak Rudi untuk undangannya. Saya sengaja hari ini meluangkan waktu untuk bisa ikutan Natal bersama-sama. Lumayan nih melepas rindu, lihat muka-muka hopeng-hopeng semua. Ya, thank you ya. Saya semua merasakan penyertaan Tuhan seperti yang di klip tadi. Ya, setiap hari rasanya nggak ada tuh tanpa ucapan syukur ya, betapa Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Ya, dan juga ini salah satu bukti bahwa walaupun di tengah pandemi ini, ya ini adalah hikmah, walaupun jarak jauh memisahkan, tapi kita tetap masih bisa bertatap muka. Ya, ini thanks God dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Ya, untuk semua rekan-rekan, ya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal. Biarlah makna Natal, Tuhan datang untuk membawa damai ke muka bumi ini, benar-benar juga membawa damai di setiap hati kita semua. Selamat Hari Natal. Oke. Sudah Pak Dede, gitu aja? Cukup Pak, cukup. Makasih. Ditunggu oleh-olehnya ya Pak Dede ya.
Oh pasti Pak. Oke, thank you sekali lagi Pak Dede. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri rangkaian ibadah dan perayaan Natal GEI Batu Nunggal ya. Mari kita bersama-sama menutupnya di dalam doa ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah dan perayaan Natal di tengah keterbatasan kami karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia. Kami harus menjaga jarak, kami tidak bisa bertemu satu sama lain. Tetapi bersyukur Tuhan, di zaman kami hidup saat ini, ada kecanggihan teknologi yang dapat kami manfaatkan. Kami dapat bertemu dan berelasi bersama di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir, boleh memberkati ibadah dan perayaan Natal kami pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa sebagai hamba Kristus Yesus. Kiranya Engkau bersama dengan kami, setiap jemaat-Mu. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menguatkan iman kami ketika iman kami lemah. Engkau akan menyembuhkan kami ketika kami sakit. Engkau akan mengangkat kami ketika kami jatuh tergeletak. Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kami. Tetapi kami bersyukur kami ada di penghujung tahun ini, di dalam berkat kemurahan. Kami melihat ke belakang, dan kami sungguh melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, keluarga, orang-orang yang kami kasih, usaha pekerjaan, kesendirian kami, sakit penyakit kami, hari tua kami, maupun masa depan dan pasangan hidup kami. Kami meletakkan iman pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bersatu hati juga Tuhan. Berdoa untuk pembangunan gereja kami di Batu Nunggal. Engkau yang telah memulai gereja. Kiranya Engkau yang menolong perjalanan gereja. Engkau yang menolong secara khusus IMB gereja Tuhan. Boleh keluar di bulan ini. Sehingga kami di bulan Januari 2021 boleh memasuki tahap selanjutnya. Tuhan berkatilah. Kalau doa kami Engkau dengar dan Engkau jawab. Kami yakin dan percaya. Doa dari setiap kami, umat-Mu akan rumah ibadah, akan rumah-Mu yang kudus. Pasti Engkau akan dengar dan Engkau jawab. Kalau Engkau telah menggerakkan Raja Darius, Raja Koresi, Raja Ahasiweros dalam perjalanan sejarah umat untuk boleh menolong umat-Mu dan bait Allah di Yerusalem. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong juga dan memimpin sampai selesainya. Gereja GEI Batu Nunggal itu boleh tegak berdiri. Engkau kiranya membuka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengakhiri Natal lokasi kita. Mari kita mengarahkan hati kita, diri kita kepada Tuhan, dan menerima berkat-Nya. Sinar kemuliaan dari takhta Allah Bapa yang Maha Tinggi, kiranya boleh menerangi dan memberkati kehidupan kita. Keselamatan dan pengampunan yang sempurna dari Bukit Kalvari lewat Anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan pengampunan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, akan selalu bersama dengan kita, memberi damai, sukacita, pengharapan, iman, dan kasih, serta mukjizat dan keajaiban Natal kepada kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Bapak Ibu, demikian rangkaian ibadah dan perayaan Natal GEI Batu Nunggal. Bapak Ibu mohon jangan live dulu. Kita bersama-sama akan foto bersama ya. Foto bersama, tampilkan wajah yang indah. Yang terindah dari kita ya. Beri senyum yang lebar, senyum yang manis. Video kita bisa dibuka ya. Satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Video bisa dibuka dan Pak Mario akan membantu kita memfoto ya. Ada kurang lebih kalau di laptop saya 6 layar ya. Oke, silakan dibuka Bapak Ibu, silakan Pak Mario boleh memberi aba-aba dan pengarahan. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan di layar PC saya cuma 3 layar, jadi Bapak Ibu hanya perlu menahan diri untuk 3 kali foto. Gaya boleh beda-beda, saya akan kombinasi, tapi gaya mana yang akan kena nanti tergantung keberuntungan Bapak Ibu ya. Kita akan mulai ya. Siap-siap Bapak Ibu. Foto pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Siap-siap. Layar kedua. Bapak Ibu di tiap tempat layarnya beda-beda loh, jadi nggak tahu Bapak Ibu ada di layar mana ya. Siap. 1, 2, 3. Senyumnya ditahan. Satu lagi terakhir. Wah, ini masih banyak yang mati layar terakhir. Oh, silakan dibuka. Ya, Pak Manu, Bu Lina Wijaya. Bapak Ibu yang belum buka layar, saya kasih kesempatan sebentar. Baik, kalau tidak ada lagi yang membuka layar, saya akan tutup. Iya. Baik, sepertinya hanya segitu yang buka layar. Bapak Ibu, layar ketiga saya akan foto. Sekali lagi minta senyumnya yang paling indah, foto terakhir. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jangan pergi dulu. Saya akan membagikan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu ya. Tolong, ini pengumuman yang sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Tolong didengarkan, disimak. Bapak Ibu, gereja akan membagikan kalender, buku renungan, dan souvenir Natal Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di gereja ya. Kalender dinding itu ada 200, kalender meja itu ada 300, buku renungan itu ada 80, terus kemudian souvenir itu dibagi antara souvenir pria, souvenir wanita, terus souvenir remaja ya. Anak-anak sudah mendapatkan souvenir atau goodie bag ya. Bisa Bapak Ibu mendapatkannya ya. Syaratnya Bapak Ibu, kalender dinding itu satu keluarga satu ya Bapak Ibu, satu keluarga satu kalender dinding. Kemudian untuk kalender meja, satu anggota GEI Hoentong berhak mendapatkan satu kalender meja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk buku renungan, satu keluarga berhak mendapatkan satu Bapak Ibu. Ini tapi mohon maaf selama pandemi ini dicetak cukup lebih sedikit dari biasanya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan di gereja. Berikut souvenir. Souvenir itu yang satu akun satu ya. Baik boleh pria, boleh wanita, boleh juga remaja. Nanti silakan dipilih. Nanti Bapak Ibu silakan WhatsApp ke saya ya, bahwa Bapak Ibu hadir, akun Bapak Ibu hadir ya. Dan Bapak Ibu kira-kira pilih souvenir yang apa? Karena souvenir Natal ini bisa diambil setelah perayaan Natal lokasi, gitu ya. Dan pembagiannya Bapak Ibu perlu dicatat dan diingat ya. Semua hari ada pembagian ya, kalender, buku renungan, dan souvenir ini. Siap-siap Bapak Ibu, dicatat ya. Saya akan standby di gereja dan akan men-scan dan membagikan kalender, buku renungan, dan souvenir. Itu pada hari Senin bisa mulai Senin besok jam 9 sampai jam 1 siang. Kemudian hari Rabu jam 9 sampai jam 1 siang. Kemudian hari Kamis tanggal 24 karena libur itu saya akan standby juga jam 9 sampai jam 1 siang. Silakan bisa datang dan mengambil di gereja ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena pandemi ini
dan karena keterbatasan kalender, buku renungan dan souvenir tidak dibagikan ke rumah-rumah seperti pada momen perjamuan kudus ya. Tapi bisa ambil di gereja, bisa bertemu dengan saya atau pengurus yang lain ya. Pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis jam 9 sampai jam 1 siang ya. Jika masih ada sisa, akan dibuka di hari Minggu tanggal 27 ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang mau minta lebih dipersilakan, tetapi sesudah mungkin hari Kamis atau hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Silakan secara khusus hari Senin, karena keterbatasan jumlah, hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis jam 9 sampai jam 1 siang. Terus kemudian ada juga masker Bapak Ibu ya yang akan dibagikan kepada kita ya. Silakan boleh mengambil di GI Batu Nunggal juga ya di jam-jam tersebut. Hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis ya. Jadi ada kalender gantung, ada kalender duduk, ada buku renungan, terus ada souvenir, baik itu tas pria, tas wanita, dan juga remaja. Ada kaos, atau bisa pilih ada permainan itu board game ya, limited Bapak Ibu. Jadi siapa cepat itu yang dapat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Kalau yang nggak kebagian, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, jangan marah ya. Jangan sampai damai dan sukacita Natal hilang gara-gara kalender atau gara-gara souvenir ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian saya mengucap sebagai Ketua Lokasi GI Batu Nunggal mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, secara khusus Ibu Leni dan Pak Hadiawan selaku panitia bulan keluarga dan Natal. Karena mulai dari Oktober bulan keluarga sampai Natal ini kita dalam satu rangkaian 19 Day Love in Action ya. Terima kasih untuk semua panitia yang lain, Pak Wandi yang mengedit semua foto, merangkai semua foto, dan terima untuk rekan-rekan panitia yang lain, untuk para hamba Tuhan, Ibu Ruth, Ibu Mimi, terus Pak Ben ya, semua diaken, Pak Yudi, Ibu Suki. Thank you semuanya, semua pengurus, semua aktivis, semua jemaat yang berkenan hadir, semua undangan juga ya. Bahkan ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali juga berkenan hadir pada sore hari ini. Thank you. Semua komunitas Batu Nunggal begitu luar biasa. Thank you Bapak Ibu, dan silakan suara videonya dibuka dan kita bersalam saling menyapa satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Rudi, Bu Ruth. Terima kasih Pak Rudi. Ben, Natal semuanya. Pak Budi, Merry Christmas, Pak. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Dede, jangan lupa ya bigulnya. Kumpul. Sampai ketemu. Aldo kalau mau board game besok ya. Tahun baru. Selamat Natal. Ibu Nova, ada Ibu Neneng, ada Pak Bibi. Rudi, selamat hari Natal sama Ibu. Bu Fendi. Selamat hari Natal. Gelap nih. Semuanya. Hari Natal. Anggi, Bu Yuli, Wan-Wan. Halo Ibu. Selamat hari Natal. Ibu Yunita, selamat hari Natal. Ibu Silvi, Pak Enggal sekeluarga. Ini Pak Brili. Terima kasih semuanya. Pak Enggal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Ini banyak. Selamat Happy yang Christmas atestasi, all. Bu Yani, Halo Ibu, Bapak. Bu Titin sekeluarga. Mana bapaunya? Mana bapaunya? Sony, Bu Betty, Adi Kuncoro, Iya di sana. Ibu Lin. Kenapa ya? Tadi Ibu Setia, selamat Natal. Bye. Ibu Setia, selamat Natal.
Sini nih. Sini nih, selamat Natal. Halo Yunita. Ibu Yunita. Natalnya, Bu. Oh my God. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Cime, selamat Natal Cime. Selamat Natal, Pak Erikson, Nancy. Tuh ya. Ibu Rudi selamat Natal. Ibu Junita selamat Natal. Selamat Natal. Ibu Enita, selamat Natal. Semua. Selamat Natal. Tuhan berkati. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Ibu kita dulu ya. Selamat Natal Cime. Ayo Nita, selamat Natal. Iya, selamat. Kedengeran suaranya. Selamat Natal. Dadah. Selamat Natal. Natal Bu Shirley. Selamat Natal. Lina, selamat ya. Selamat Natal, Bu Nana. Selamat Natal Pak Rudi. Selamat Natal semuanya. Natal Ibu Shirley, Rudi, Aben. Selamat Natal Bu Rut. Iya, selamat Natal. Selamat Natal. Shelly, selamat Natal Shelly. Dina. Ini selamat Natal. Pak Enggal, Bu Esta. Puji Tuhan ya. Semuanya. Terima kasih Pak. Amin. Selamat Natal. Bu Enita sehat, puji Tuhan. Shelly, selamat Natal. Anaknya udah besar Pak Banu. Ya, puji Tuhan Bu, ini yang paling gede. Natal. David, Susi. Christmas ya. Selamat hari Natal, berkati semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih banyak. Udah, Ibu Betty. Richard Ellen, selamat Natal. Ibu selamat Natal, Bu. Selamat Natal, sampai jumpa. Selamat Natal, Mei. Selamat Natal juga. Ini David bilang selamat Natal. Ada papa saya di sini. Coba yang mana? Betty saya. Ada papa saya. Ada papa saya. Jauh dari Surabaya ikutan. Om Mesak, selamat Natal. Terima kasih Bu. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Yerin.